Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami'an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim saya kepada para sahibul wilayah. Alhamdulillah orang tua kita Pak Lurah Karet Kuningan hadir bersama kita. Mudah-mudahan menambah semangat. Ibarat kopi ada susunya. Ya, nggak cuma hitam doang. Ada warnanya. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan kali pertama beliau hadir. Ya mudah-mudahan seterusnya juga begitu. Nemenin kita, makanya kita doain kepada beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Lurah kita sehat wal afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah kasih berkah rumah tangganya, dan semoga ya kapan-kapan naik jadi Pak Camat insyaallah. Ya, juga Pak RW 2 ya yang mendampingi selalu kegiatan-kegiatan di Mushola At-Taufik ini, juga beliau punya kesempatan hadir. Dan beberapa ketua-ketua RT, ketua-ketua RW yang saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tapi insya Allah salam ta'zim saya kepada para sahibul wilayah. Mudah-mudahan doa yang sama sebagaimana doa yang saya sampaikan kepada Pak Lurah tadi, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Juga ucapan terima kasih kepada DKM pengurus Mushola At-Taufik yang kembali bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan segala dukungan, jeripayah, doa, materi maupun material yang insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada hari ini musim hujan ya, kita sama berharap semoga keberkahan rahmat Allah curahkan sebanyak air yang Allah tumpahkan dari langit membasahi tempat-tempat kita. Konon di BMKG itu memprediksi bahwa curah hujan cukup luar biasa ekstrim sampai dengan bulan Januari tanggal 3 atau sampai tanggal 5. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersiap-siap menghadapi cuaca-cuaca ekstrim semacam itu, dan kita kembalikan urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman tentunya hujan ini sebagian daripada 4 keberkahan yang Allah turunkan dari langit. Ya, Allah turunkan apa? Yang pertama alma, ada air. Air ini berkah. Ya, Allah turunkan dari langit membasahi bumi kita. Yang kedua apa lagi? Besi. Ya, benda-benda yang keras yang dipakai buat mobil, buat motor, konstruksi bangunan dan yang sebagainya, itu ternyata bukan benda bumi tapi benda langit. Ya, kemudian anar, ada petir, ya, listrik, ya, termasuk juga yang terakhir garam, ya. Kalau nggak ada garam, bangke-bangke nggak bisa hancur. Karenanya Allah turunkan 4 keberkahan itu insya Allah. Baik, tanpa berpanjang kalam, jami'an rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hari ini kita akan bahas tema nggak semua ahli waris dapat warisan. Kok bisa? Ya, padahal gua nih ahli waris nih. Ya, kenapa nggak dapat warisan gitu ya? Nah, ternyata nanti kita lihat bagaimana pandangan ulama terkait hal-hal yang menyangkut persyaratan ahli waris. Kan ahli waris itu harus memenuhi persyaratan, ya. Baik, kita harus sepakati dulu bahwa tidak ada pihak yang punya kewenangan penuh dalam hal membagi harta warisan ketika seorang meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan, ingat kemarin, nggak ada pemiliknya, hartanya nggak bertuan. Kalau harta nggak bertuan, harta ini kemana? Fahuwa malullahi azza wa jal. Di harta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi mayyasha, Allah akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya bagi warisan itu hanya ada kewenangan ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan ustaz, bukan urusan hakim, bukan urusan notaris dan pengacara, enggak. Yang namanya para asatidz, para alim ulama, para hukama, para hakim, ya, para notaris, para pengacara itu hanya berkewajiban menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dalam membagi harta warisan itu mengenyampingkan urusan rasa-rasa manusia. Ya, ada seorang wanita, dia pesan sama anaknya, tong kalau emak mati, emak cuma pesan jangan bagi harta warisan emak buat babelu. Ngapa emak? Emak gedek sama babelu. Kenapa gedek emak? Babelu kawin gak bilang-bilang mama. Ya, nggak lama meninggal dunia itu seorang wanita ini meninggal. Ya, maka nggak peduli harta yang ditinggalkan oleh si fulanah ini, ketika dia berpesan kepada anaknya kalau dia mati jangan bagi warisan mak buat babelo karena mak gedek sama dia katanya, ya kawin lagi nggak bilang-bilang mak gitu kan. Apa yang terjadi? Allah yang punya kewenangan segedek apapun istri kepada suaminya ketika masih terikat dengan ikatan pernikahan, maka di situ ada sebab saling mewarisi. Makanya anak yang diusir, ya semenjak muda nyusahin orang tua, ya nikah dimodalin, kerjaan dicariin, udah gitu ngerongrong orang tua, diusir tuh anak sampai babenya meninggal, dapat warisan nggak? Dapat warisan nggak kira-kira? Dapat, sekalipun si orang tua ini gedeknya nggak ketulungan kepada si anak laki-lakinya. Ya kenapa? Karena urusan perasaan manusia dikesampingkan. Makanya kalau ada, wah bagi-bagi warisan gue banyak nih, kenapa? Yang ngurusin emak gua. Ya, lu sakit, waktu emak sakit, lu pada kemana? Ya, pas emak meninggal, lu pada datang minta warisan. Ini mau jatah gua udah, gitu kan? Yang ini nggak boleh. Ya, urusan bakti kita sama orang tua, urusan kita dapat kebaktian sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan harta jangan dibeli tuh kebaktian kita sama orang tua dengan nikmat dunia yang cuma sedikit doang. Ya, abang-abang datang, kita pasang badan depan rumah. Abang ngapain datang, Bang? Waktu emak sakit lu pada kemana? Ya, emak meninggal nih warisan mau buat gua katanya. Nggak boleh. Hilang pahala tuh anak yang berbakti sama orang tuanya. Ya, makanya disebutkan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di antara mereka kamu nggak tahu tuh siapa yang ngasih manfaat, siapa yang ngasih kebaikan, nggak ada yang tahu. Ya, maka urusan harta warisan ini kewenangan Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sudah bahas, bagi warisan bagi rata hukumnya haram. Ya, jadi sama-sama tuh laki perempuan bagi rata, yang penting ridha, hukumnya haram. Kenapa? Karena kewenangan bagi harta warisan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafassahu fil majalis, coba digeser-geser sedikit, geser-geser kemarin. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, ini kan kaitannya dengan apa? Dengan dimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tentang waris. Surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan kepada semua pihak itu masing-masing punya hak. Laki dapat berapa kalau bininya mati, bini berapa kalau lakinya mati, dia punya anak. Ya, berapa itu anak laki, anak perempuan, dia punya saudari, dia punya ayah, punya ibu, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, kata Nabi, ketahuilah oleh kalian semenjak ayat waris itu turun, la wasiyyata liwarithin, enggak ada wasiat untuk ahli waris. Yang baru datang sekarang nih, saya ulang dikit. Jadi nggak boleh kita ngasih harta lewat wasiat kepada ahli waris kita. Tong kalau babak lu mati, tong ya lu kontrakan tuh 10 pintu buat lu aja, udah, nggak boleh. Si entongnya siapa? Anaknya ternyata, nggak boleh dapat wasiat. Ya, kalau mau dihibahin, kasih, tong nih kontrakan 10 pintu buat lu nih. Ini surat-suratnya gua kasih sama lu, ini kuncinya. Nah, itu bener namanya hibah. Jangan nunggu si orang tua mati. Kalau mati ada dua hartanya, harta jadi warisan, harta jadi wasiat. Wasiat untuk orang yang bukan ahli waris, sementara kalau warisan untuk orang yang termasuk ahli warisnya. Kalau ada jamaah yang masih ada di luar, suruh masuk aja, biar berkahnya dapat insyaallah. Ya. Nah, ini pertama ya, Rasulullah sudah tekankan itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyentil kita orang-orang yang beriman ketika kita berhadapan dengan adanya hukum positif di negeri kita, adanya hukum adat, ada hukum syariat. Ya, di dalam hukum positif ya termasuk kompilasi hukum Islam itu
ternyata ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Apa diantaranya tuh? Ya, adanya pernikahan sirri yang ternyata nggak diakui oleh hukum positif. Ya kan banyak orang menikah kedua, ketiga, diam-diam sama bini yang tua. Ya, dia kawin dia tuh, ya. Dia nikah atau bini yang berikutnya nikah siri. Nah, nikah siri ini dapat nggak dia tuh harta warisan? Nah, nanti kita bahas. Ya, hukum positif bagaimana, hukum syariat bagaimana. Termasuk juga tentang ahli waris pengganti. Ya, anak perempuan kita meninggal dunia, dia punya anak. Ketika kita meninggal jadi engkong, jadi kakek. Ya, cucu dari anak perempuan itu kan sebenarnya bukan ahli waris. Itu bisa nggak menggantikan ibunya sebagai anak daripada si kakek ini? Ya, kalau dalam undang-undang positif ya pasal 185 KHI itu bisa. Dan ini adalah kezoliman sebenarnya, dia merampas hak yang bukan haknya itu lewat jalur pengadilan. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas khusus masalah itu. Nah, bagi mereka yang kemudian mengambil hukum-hukum selain daripada apa yang Allah tetapkan di dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Enggak ada pantas-pantasnya ya buat orang laki, orang perempuan yang aku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, sementara mereka memilih hukum-hukum selain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya untuk menyelesaikan perkara dia. Ya, dalam Islam itu nggak ada harta gono gini disebabkan karena pernikahan tuh nggak ada. Ya, zaman kita belajar ame ajengan me kiai nggak pernah ada cerita kita belajar waris kudu memisahkan dulu 50% harta hasil pernikahan. Ya, karena harta yang disebut gono gini itu disebut harta mustarokah, didapat dari dua jalur. Pertama itu harta dengan saham berdua, beli rumah patungan berdua, ya, beli mobil, beli tanah hasil usaha berdua, dagang di pasar mencos, dagang sembako, dia tuh laki bini berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore. Kalau namu ke rumah dia nggak ketemu, ketemunya di mana? Di pasar namunya, orang hari-hari di sono, ya, gajah-gijik warawiri ke sono aja. Ya, hasilnya sebulan dapat untung bisa beli rumah baru, beli tanah lagi, beli mobil, berlakulah harta mustarokah namanya. Kalau meninggal parok dulu harta yang orang yang masih hidup ini. Ya, bukan karena sebab perkawinan, tapi di undang-undang hukum positif ada. Ya, kalau ada wanita ditinggal mati sama suami kebetulan punya anak yatim yang masih banyak. Ya, anak-anak yatim ini kalau si ibunya kemudian bagi warisannya dengan cara apa? Memisahkan dulu 50% harta gono gininya, jelas yang suka makan harta anak yatim itu bukan orang lain tapi emak kandungnya sendiri. Ya, itu kan hati-hati tuh. Cuma kalau dihadapkan gitu wanita, wah dapat warisan dari laki gue punya anak, gue cuma dapat 1/8, ya amsyong ini ya, menangnya dikit doang, gimana biar menang banyak? Ya pakai deh tuh hukum positif. Ya parok dulu deh tuh 50% gono gininya. Nah, ini kan sama aja ngerampok secara halus. Ya. Nah, jadi Allah sampaikan begitu. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia dalam keadaan tersesat. Kesesatannya ini nyata banget. Nah, makanya hati-hati itu. Ya, antum jangan pakai hukum rasa-rasa manusia yang enggak sesuai. Ya, bukan suruh demo kagak, ya, kita sadu dzara'iyah, tindakan pencegahan. Bagaimana mencegahnya? Menghindarkan harta gono gini akibat pernikahan. Nanti ba'da taklim antum rapat sama bini. Ya enggak? Rapat udah, Neng, tadi abang habis ngaji nih. Kita kudu misahin bandek lu bandeng gua yang mana, gitu kan? Pas dipisahin bandek bininya paling banyak. Ya, dia cuma menang ganteng doang, ya enggak? Ya, tapi bapet, ya, ganteng tapi bapet, bingung juga. Nah, jadi dipisahin. Kalau ada si fulanah meninggal dunia istrinya, ya bandek yang mau dibagi itu ketahuan. Ya, kalau sekarang kan enggak. Si ayah meninggal, anak mau bagi warisan enggak enak sama emaknya. Kenapa? Emaknya masih hidup. Ditanya juga emaknya, galak emaknya. Ya, lu apa-apaan lu nanya warisan? Emak masih hidup. Lah, ya emang masih hidup emang. Ya, kalau kita minta warisan sama orang masih hidup, ya kualat gitu. Ya, durhaka sama emak. Yang kita minta warisan siapa?
babe yang udah meninggal dunia, ya. Nah, bagaimana ulama berkomentar? Nah, ini komentar ulama beda sama komentar orang awam. Ini di dalam kitab apa? Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa yang disampaikan dalam kitab itu? Nizamul miras, nizamun syar'iyyun tsabitun binususil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh Al-Quran, Al-Hadis, termasuk ijma'nya kaum muslimin. Kita ini sepakat nih Bang nih, kalau ada yang meninggal dia punya bande jadi warisan, sepakat kita. Dan warisan itu ini hukum Allah. Ya, antum membaca Al-Quran, mengkhatamkan barangkali ada yang sebulan, ya, sehari berarti berapa juz tuh? 1 juz. Kalau sebulan ada 30 hari, tapi kita melupakan ayat tentang waris. Biasanya ahli ibadah, haji, kaya, tapi urusan warisan nggak pakai aturan Allah, ini bahaya udah. Ya, apa kata ulama? Sya'nuhu fi dzalik sya'nu ahkamis shalah waz zakah wal muamalat wal hudud. Ya, urusan itu, kedudukan ilmu waris sama dengan masalah salat, masalah zakat, masalah muamalah, termasuk al hudud, jamak daripada kata haddun. Aturan-aturan Allah tuh yajibu tatbiquhu wal amalu bih. Termasuk waris ini apa? Wajib diterapkan, wajib diamalin. Wala yajuzu taghyiruh, enggak boleh dirubah. Wal khuruj alai, dan termasuk enggak boleh kita keluar daripada ya hukum waris Islam. Enggak boleh, ulama sampaikan begitu. Ya. Baik, ketika seorang meninggal dunia, dia punya harta, meninggalkan ahli waris. Ternyata enggak semua ahli waris dapat warisan kecuali yang memenuhi beberapa persyaratan. Apa syaratnya? Pertama, seorang ahli waris kudu terdaftar. Terdaftar bukan tercatat secara administratif ya di negara, bukan. Tapi terdaftar yang memiliki sebab saling mewarisi. Gara-gara orang melakukan sesuatu ada hubungannya, maka ada sebab saling mewarisinya. Apa diantaranya? Pertama, pernikahan. Yang kedua, hubungan darah, hubungan nasab. Ini nanti kita bahas nih. Yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Syarat ahli waris, dia hidup pada saat si pewarisnya wafat. Ya, babe ente punya anak 5, anaknya ada meninggal 2 sebelum babe kita. Ketika babe meninggal, yang 2 jangan disebut lagi. Kenapa? Nggak masuk syarat, dia udah meninggal. Ya, ketika babe meninggal dia duluan gitu ya. Yang berikutnya, tidak gugur haknya. Dia masih muslim, dia nggak membunuh pewarisnya, dia bukan budak. Ya, kita nanti akan bahas ini semua. Yang keempat, tidak terhijab, tidak terhalang. Ya, kalau ada ahli waris ketika pewarisnya meninggal dunia, 4 persyaratan ini masuk dia, syaratnya dijamin dapat harta warisan. Tapi bagaimana kalau persyaratannya kurang? Ya dipastikan amsyong udah. Ya, nggak ada bandenya, nggak ada warisannya buat dia. Kenapa? Syaratnya nggak terpenuhi. Nah, sekarang kita bahas. Ya, terdaftar secara syariat. Pertama adalah lewat jalur pernikahan. Ya, seorang suami yang telah menikah atau ada laki-laki perempuan dia menikah, adanya akdun nikah ini menyebabkan adanya sebab saling mewarisi. Sekalipun pernikahannya apa? Tidak tercatat dalam negara. Kita punya babeh misalnya, bini 2, ya, kita daripada bini yang tua. Ada bini yang kedua punya anak juga, anak dari babeh kita itu punya hak yang sama. Ya, antara nikah, kalau saya sebutin nikah plat merah sama nikah plat bodong. Ya, beli motor bodong, ya, kunci motornya doang, ya, STNK BPKB kagak ada. Tapi tiap hari tumpak baik itu motor. Ya. Nah, pernikahan siri nggak ada suratnya, tapi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahannya sah secara agama. Ada sebab saling mewarisi, dapat warisan dia. Ya. Nah, ini termasuk anak-anak hasil pernikahan siri dapat warisan. Ya. Jadi nikah siri itu apa? Enggak tercatat gitu ya. Kalau nikah siri, nikah yang sembunyi-sembunyi di masa Al-Imam Malik rahimahullah, maksudnya apa? Ada pernikahan yang saksinya ini nggak boleh mensiarkan dulu pernikahan itu. Ya, tapi kalau ditarik pengertian negara, nah itu terkait dengan pernikahan yang itu nikah urfi namanya, nikah di bawah tangan. Ya, walinya ada, kemudian apa lagi? Pengantin lakinya ada, ijab kabulnya ada, saksinya, ya, syarat maharnya ada di situ. Maka di situ
ya pernikahannya sah hukumnya. Ini bukan wali minjem, bukan. Nanti kalau ditanya lu bilang wali gua aja gitu ya. Banyak nikah siri begitu tuh. Ya, ini nggak boleh nikah walinya wali minjem, kagak boleh, nggak sah hukumnya. Pernikahannya fasid, pernikahannya rusak gara-gara ya rukunnya nggak terpenuhi. Itu hati-hati. Nah kemudian dalilnya mana? Kalau suami istri dapat warisan, surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat separuh kalau istri meninggal, istri nggak punya anak. Suami dapat seperempat kalau istrinya meninggal, ya punya anak. Bini dapat seperlapan kalau suami punya anak. Kalau suami meninggal nggak punya anak, bini dapat seperempat bagian. Ya, ini dasarnya nih. Kenapa suami istri dapat warisan? Yang nikah siri dapat warisan. Gitu ya. Nah kemudian hatta ketika nikah, akdun nikah pagi-pagi langsung walimatul urus, langsung pesta walimah sampai kemudian ketemu malam, dipaksa juga malam pertama, ya disiangin tuh bini, masya Allah, ya malam pertama nggak bisa lewat ini urusan, ya kan pengantin baru doanya apa? Biar hujan ya Allah, ya biar pada mati lampu aja dah, gitu kan. Ya biar tamu-tamu cepat pada pulang, tuh 3 doanya tuh, ya nggak. Nah ketika mau disiangin bininya, disiangin diapain? Ibarat pisang dibuka kulitnya, ya baru dicolek mati bininya. Baru tumben lihat orang kakak pakai baju, ya ketika dicolek mati. Gimana urusannya itu? Ya bininya meninggal dunia, dapat warisan nggak? Dapat nggak warisan? Kan belum terjadi dukhul. Apa dukhul itu? Masih ingat gak? Dukhul itu ibarat striker, bawa bola nyerang gawang lawan, gocek kanan, gocek kiri, gak sekedar digocek disundul doang, ditendang masuk gawang, gol. Nah ini namanya ad-dukhul. Kalau punya bini cuma dibanting-banting doang, direjang-rejang doang, itu bukan dukhul namanya. Tapi ternyata adanya akdun nikah, nggak terjadi dukhul pun saja, tiba-tiba meninggal dunia salah satunya, yang hidup jadi ahli waris. Ya. Misalnya waktu dicolek mati tuh laki sama bininya, dicolek kegelian mati jantungan. Ya, bininya hidup, lakinya meninggal, walaupun belum dukhul dapat warisan tuh istrinya. Ya, ini kata pendapat yang diwakili oleh ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, ya. Nah, kemudian ada ahli waris jalur nasabiyah, hubungan darah. Ada jalur faro', furu', cabang. Siapa diantaranya? Anak yang lahir karena pernikahan yang sah, bisa dinisbatkan nasabnya kepada bapaknya, bin bapaknya. Ya, tapi kalau orang mentalkin itu yang disebut bukan bapaknya. Siapa yang disebut? Emaknya. Dalam hadis begitu. Ya, orang meninggal dunia, binnya sebutin nama ibunya. Karena orang meninggal tuh nggak penting bapaknya, orang hidup bapaknya penting. Orang meninggal sebutin bin fulanah, binti fulanah. Nah, itu rahasia tuh. Ya dalam hadis kenapa Rasulullah mengajarkan sahabat untuk mentalkin ya si mayit dengan menyebutkan nama ibunya, karena memang urusan akhirat tuh ya ibunya yang paling penting di sana gitu ya. Sekalipun ayah itu di dunia ada pengakuan karena hubungannya nanti masalah nafkah, waris dan wali ya. Jadi anak yang lahir karena pernikahan yang sah ada hubungan yang termasuk tadi pernikahannya ya siri tadi ya bisa mendapatkan waris. Nah siapa diantaranya nih? Anak yang lahir karena perzinaan. Ya seorang laki-laki menzinai wanita, wanitanya hamil. Ya makan apa? Es cendol, pakai kelape, perut berjendol, nggak ada bapak, nggak ada babenya. Ya dia lahir tuh anak hasil perzinaan. Ya nggak sempat dinikahi sama laki-laki yang menzinainya. Anak yang lahir karena perzinaan namanya anak jaddah, bukan haram jaddah. Yang haram perbuatan bapak sama emaknya. Ya, yang namanya anak jaddah ini anak emaknya, maksudnya begitu. Kenapa? Bapaknya kagak ada. Ya, anak jaddah ini konotasinya nggak selalu negatif. Dalam Al-Quran anak jaddah disebut siapa? Isa bin Maryam. Nabiullah Isa anaknya Maryam. Ya, artinya apa? Nabi Isa nggak punya bapak, ya punyanya ibu, lahir dari rahim seorang wanita. Ya rahim dari seorang wanita, ya disebutlah dia namanya Isa bin Maryam. Itu disebut jaddah namanya.
Nah, anak yang lahir nggak ada bapaknya karena kasusnya mungkin adanya perzinaan tadi, ya, maka hukumnya bagaimana? Ya, anak itu dinisbahkan kepada ibunya kalau ibunya atau anaknya meninggal saling mewarisi. Ya, jadi anak zina dapat warisan dari siapa? Dari emaknya. Yang kedua dari saudara yang seibu saja. Saudara seibu itu siapa? Saudara yang dia lahir di kandungan yang sama, babinya lain. Misalnya janda si Mahmud Abbas, nah, dicari sama Bang Dawer tuh Mahmud Abbas. Ya, mamah muda anak baru satu. Ya, ini janda ini punya anak gitu kan. Ya, dia nikah dengan laki-laki yang lain, punya anak lagi. Nah, anaknya si janda sama anak hasil pernikahannya namanya saudara seibu. Ya, tolong hilangkan istilah saudara tiri. Yang ada bapak tiri, emak tiri sama anak tiri. Ya, kalau ini menyangkut masalah saudara cuma 3. Saudara sekandung, saudara seayah saja, saudara seibu saja. Ya, kemarin ada yang tanya, Ustadz kenapa saya baca kitab fikih faraid itu disebutkan istilah-istilah Ibnul Ibn, misalnya anak laki-laki dari keturunan laki-laki, ya, namanya cucu, ya. Ada misalnya amun syaqiq, ya, paman yang sekandung. Saya berusaha bukan menghilangkan, berusaha memisahkan dulu istilah-istilah dalam bahasa Arab, karena nanti kita puyeng sendiri. Ya, cari yang mudah, ya, bahasa kita aja, bahasa kaum, ya, supaya mudah. Karena disebut dengan amun syaqiq itu paman sekandung, ya, uak kita saudaranya ayah. Jadi kan nggak salah juga kalau saya bilang paman, sama aja kan, ya. Jadi menghindarkan itu buat memudahkan kita. Nah, kemudian siapa saja anaknya? Yaitu anak laki, anak perempuan, cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat ya, apa pertama? Anak laki-laki, terus anak perempuan, cucu dari keturunan anak laki-laki. Cucu dan anak perempuan ahli waris bukan? Bukan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Dia zawil arham. Ya, hubungan kekerabatan secara kerahiman aja. Ya. Nah, kemudian dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 11 tentang hak ahli waris anak, ya. Anak perempuan kalau nggak berdampingan sama laki-laki, dia mendapatkan bagian tetap antara setengah atau 2/3 bagian. Kalau nyampur anak laki-laki anak perempuan ada, namanya asabah. Namanya dapat sisa, satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Ya, namanya asabah. Kalau cuma perempuan saja ashabul furud. Kalau nyampur namanya asabah. Ingetin tuh. Nah, kemudian ahli waris jalur usul. Ini faro ke bawah, usul ke atas, pokok. Siapa diantaranya? Ayah, ibu, sama 2 nenek. Nenek-nenek dapat tuh. Ya, nenek dari jalur ibu, nenek daripada jalur ayah, jalur bapak. Ya, yang berikutnya siapa? Kakek dari ayah, kakek dari ibu bukan ahli waris kita. Ya, coba ulang-ulang. Jalur usul pertama siapa? Ayah, siapa lagi? Ibu, terus 2 nenek, siapa lagi? Kakek dari jalur ayah. Ingetin tuh, ya. Nah, dasarnya apa ke orang tua dapat warisan kalau ada seorang meninggal dunia? Allah juga yang bagi. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tua bagian masing-masing likulli wahidin minhuma as-sudus, dapat 1/6 bagian. Seorang meninggal dunia, kita lihat ayah ibunya masih hidup nggak? Kalau masih hidup, dapat warisan dia. Kalau punya anak 1/6. Ya, nah ini disebutkan ini, ya, jatahnya orang tua An-Nisa ayat 11. Jadi nggak bisa nggak dibagi, ya, dia kebagian, ya. Nah, kemudian berikutnya ahli waris jalur ukhuwah atau ikhwah. Jalur saudara, siapa diantaranya? Saudara laki perempuan sekandung. Antum punya abang, punya adik laki perempuan yang seayah sama seibu. Ya, namanya apa? Ya, akhun syaqiq sama ukhtun syaqiqah. Nah, ini kalau diomongin begitu ntar puyeng. Ya, pokoknya saudara laki-laki perempuan sekandung. Ya, satu bapak, satu ibu. Yang kedua, saudara laki perempuan yang seayah saja. Beda emak tapi satu bapak. Ya.
Kemudian saudara laki perempuan seibu saja, satu emak beda bapak, ya. Anaknya saudara siapa? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung maupun yang seayah. Antum punya adik, punya abang laki-laki, ya, sekandung maupun yang seayah saja, dia punya anak laki-laki, itu keponakan kita. Karena kenapa? Keponakan perempuan bukan ahli waris kita, ya, termasuk keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris. Saya yakin pada ngebul juga ya, ya nanti tanya boleh, ya. Kemudian lagi siapa? Saudaranya ayah, yang mana? Yang laki-laki doang, ya, paman daripada jalur ayah, paman yang sekandung dengan ayah, sama paman yang satu bapak. Misalnya kakek nih, ya, kita punya bapak kita punya orang tua, ya. Nah, si babeh ini punya saudara laki yang sekandung, yang seayah seibu. Ada yang seayah saja, ya. Anaknya paman itu sepupu. Anak paman yang sebagai ahli waris siapa? Laki-laki, ya, bukan sepupu perempuan. Ingat tuh, dari jalur ibu tuh nggak ada saudara daripada jalur ibu bukan ahli waris kita. Ini disebut dengan jalur ikhwah, ya. Nah, diantaranya dari mana kok saudara bisa dapat? Allah juga yang bagi. Surat An-Nisa ayat 12 tentang kalalah. Wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'ah. Nah, jika seorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang dia tidak punya ayah, nggak punya anak, kan ada tuh, ya. Orang belum nikah, jomblo, meninggal, ya. Dia anak belum punya, babenya udah meninggal, tapi punya saudara. Ah, saudara bisa mendapatkan bagian. Alasannya kenapa? Nggak ada yang menghalangi dia, ya. Nah, ini jalur ukhuwah namanya, ya, termasuk surat An-Nisa ayat 176, ya. Bagaimana Rasulullah itu pernah ditanya, makanya kalau ada orang bilang, coba saya bisa sebutin nih ayat dalam Al-Quran yang dianggap itu ayat yang terakhir turun, ayat berapa itu? Surat apa itu? Tahu nggak? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madinah. Ternyata di kalangan sahabat aja beda pendapat, bukan itu yang dianggap ayat terakhir. Buktinya apa? Ayat ini turun pada saat Nabi melakukan haji wada, ya. Kalau dianggap ayatnya udah terakhir gitu, ternyata ini ayat yang terakhir juga turun, ya. Siapa diantaranya? Ibnu Abbas yang menyatakan itu, ya. Ada dalil yang turun ternyata bukan yang disebut-sebut Al-Maidah ayat 3 tadi, ya. Disebutkan apa? Yastaftunak, ya, mereka meminta fatwa kepadamu ya Rasulullah, qulillah yuftikum fil kalalah, ya, bahwasannya katakan Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Orang nggak punya anak, nggak punya ayah, dia punya saudaranya bisa mendapatkan bagian waris, ya. Ini jalur ukhuwah namanya, ya. Yang berikutnya coba kita lihat nih, ada diagram waris, mudah-mudahan sih kelihatan nih. Ini pewaris yang meninggal dunia, jalur ke bawah namanya jalur farok namanya. Jalur cabang, ada anak, ada cucu ke bawah. Cucu, anak, cucu, cicit, apa lagi? Cucurut. Cucurut. Pokoknya ke bawah deh, ya. Nah, ini kenapa anak perempuan nggak ada keturunannya? Memang bukan ahli waris, ya. Ini kosong di sini. Jalur yang ke atas kanan kiri ini adalah jalur usul namanya. Ada ayah, ada ibu, ada dua nenek, ada kakek daripada jalur ayah. Ini kakeknya siapa? Kakeknya bapak, kakeknya si mayit, ya, bukan kakeknya bapak, ya. Kakeknya si mayit, ya. Kemudian jalur yang sejajar, jalur ikhwah namanya. Ada saudara laki perempuan sekandung, saudara laki perempuan seayah saja satu garis, saudara seibu saja di sini, ya. Anaknya saudara ini keponakan, ya, dari laki-laki ini. Saudaranya ayah siapa? Paman yang sekandung maupun yang seayah saja, dia punya anak sepupu, ya. Nah, nggak semuanya ahli waris yang saya sebut ini dapat warisan. Itu baru syarat pertama. Dia terdaftar sebagai apa? Sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ponakan, ya. Ini baru pertama. Yang kedua syaratnya apa? Hidup saat pewaris wafat, ya. Nah, ketika seorang meninggal dunia, kaidahnya begini. Kalau ada hubungan sebab saling mewarisi, yang meninggal namanya pewaris, yang hidup namanya apa? Ahli waris. Ingetin tuh, ya. Kasus nanti kita bahas tentang ahli waris atau harta warisan korban bencana alam.
Kayak kemarin di mana itu terjadi gempa di Cianjur ya, tiba-tiba ada rumah kena longsor ya, ketiban gitu, meninggal. Nah ini kan ada sebab saling mewarisi satu keluarga nih ya, siapa yang meninggal lebih dulu, siapa yang meninggal belakangan. Nah jadi dia mau disebut sebagai ahli waris kudu hidup dulu pada saat pewaris wafat, namanya ahli waris yang hidup. Nah kemudian yang ketiga, tidak terhapus hak warisnya. Ahli waris nggak bisa dihapus dengan kita mendaftarkan diri ke notaris. Bang notaris, tolong ya, itu nama anak saya si Udin misalnya, itu hapus daripada daftar ahli waris saya. Kenapa? Nyusahin gua, daripada ntar mati gua repot di kuburan, hapus aja dah. Nggak bisa ya, kecuali ya yang di luar masuk ya, yang di luar masuk. Yang berikutnya ya, tidak terhapus haknya bagaimana? Nah, seorang ahli waris bisa gugur hak warisnya itu pertama kalau dia murtad ya, beda agama. Apa kata Nabi? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Antum satu rumah agamanya nyampur ya, babe kita non muslim, kita muslim. Kalau babe meninggal, ulama memakai hadis ini, ulama jumhur, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Al-Hanabilah itu mengambil kaidah umum tentang hadis ini bahwa muslim sama kafir nggak saling mewarisi ya. Tapi ada pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa ya mengikuti ijtihadnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ulama di kalangan sahabat, ahli fikih, tahu tentang halal haram kata Nabi. Masing-masing sahabat kan punya keutamaan. Salah satu keutamaannya apa? Beliau ahli fikih. Beliau mengatakan apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, kama qala Rasulullah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itulah yang disampaikan, sehingga apa? Kehormatan orang muslim ini lebih tinggi ketimbang yang lain. Kalau bapaknya non muslim meninggal, anaknya muslim masih bisa dapat warisan daripada bapaknya karena dia muslim. Tapi kalau yang meninggalnya muslim, ada kerabatnya non muslim, nggak dapat warisan. Nah, itu bedanya di situ. Ya, intinya apa? Anak murtad, bini murtad, suami murtad, pewarisnya meninggal, nggak dapat warisan dia. Tapi kalau pakai hukum positif, ada tuh jurisprudensi Hakim Agung, ya, yang kemudian mengeluarkan jurisprudensinya. Jurisprudensi itu ibarat apa? Ijtihadnya seorang hakim, ya, yang dimana disebutkan kerabat yang non muslim bisa mendapatkan warisan dari kerabatnya yang muslim ketika dia meninggal dunia. Ah, jadi repot udah urusannya. Kita bilang, lu mah nggak dapat bang, kenapa? Lu murtad, gitu kan? Dia ngadu kepada pengadilan negeri, pakai tuh KUH Perdata, nggak bisa dapat tuh urusannya. Ya pakai tadi itu. Nah, itu keadaan nih, kayak kita sekarang tuh menghadapinya kayak begitu. Nah kemudian ya pembunuhan, ya kita sudah bahas belum kemarin pembunuhan? Udah dibahas belum kemarin tuh pertemuan bulan lalu, masih ingat nggak? Belum ya? Kalau ada seorang calon ahli waris membunuh calon pewarisnya, kenapa saya bilang calon? Karena belum ada hukum waris, yang meninggal belum ada. Tapi ada orang yang membunuh pewarisnya supaya dia dapat warisan. Ya maka yang membunuh ini ya nggak dapat warisan dari orang yang dibunuh. Kalau ada sebab saling mewarisi. Pembunuhan ada 3. Pertama, qatlul amd, pembunuhan sengaja. Mau pakai tangannya sendiri, mau nyewa orang buat ngabisin calon pewaris kita, kita nggak dapat warisan. Dulu ingat wanita yang dinikahi seorang duda, anaknya 5, yang si wanita ini punya utang bejibun, biar dia bisa bayar utang, gimana caranya? Bandek lakinya mau diambil sama dia, cuma nggak mati-mati tuh lakinya. Kapan matinya ditungguin? Ya utangnya bejibun. Akhirnya apa? Dia sewa orang dibunuh suaminya sama anak suami. Di mana? Di mobil dibakar hidup-hidup. Ya. Nah istri yang begini udah dipenjara, dipidana, ya, dia terhapus daripada daftar ahli waris. Dianggap si suami nggak punya bini. Kenapa? Bininya membunuh pewarisnya. Ya. Nah itu qatlul amd. Yang kedua, qatlul, ya, qatlu syibhil amd, ya, pembunuhan semi sengaja. Orang tuh nggak niat ngebunuh, cuma nyakitin doang, tapi gara-gara nyakitin orang meninggal. Ya ada abang berantem, ya si adenya pegang besi ngejar-ngejar abangnya, abangnya lari sampai ke depan pintu musola At-Taufik,
bingung, gue nyari apaan nih buat nangkis besi, adek gue bawa besi. Ya, akhirnya apa diambil? Sendal wakaf. Ya, sendal wakaf sebelah diambil buat nangkis ya. Akhirnya ada selak masuk tuh sendal, ditampar adanya pakai sendal wakaf, mati bang. Tuh hati-hati tuh sendal wakaf tuh. Dahsyat itu buat nampar orang mati. Ya enggak? Makanya sembarangan. Ya enggak? Ya ketika ditampar mati, adanya meninggal. Dia padahal nggak niat ngebunuh. Kenapa? Sendal itu bisa nggak ngebunuh? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa kalau cuma sebelah. Tapi kalau satu kontainer bisa. Bisa orang dia dirubuhin pakai itu, ya kontainer dibuka, turubin ke turuban kita nggak bisa. Nah jadi kalau ada orang dipukul pakai alat yang memang bukan untuk membunuh, mati qatlul syibhul amd ya, semi sengaja, nggak dapat warisan. Yang ketiga qatlul khata, pembunuhan tersalah. Anak bawa motor, bebek butut, kalau digas ngebul, yang dibonceng babenya, gayanya luar biasa, kayak The Marquez tuh, ya, yang apa? Pembalap ya, dia bawa motor ya, ngebut nggak punya SIM, nggak pakai helm, lampu merah diterobos, kontraflow dia masuk ya, padahal perboden, tiba-tiba terjadi kecelakaan, bapaknya meninggal di tempat ya, tabrakan banteng, anaknya yang nyetir nyungsep ke depan, yang dibonceng ngejengkang ke belakang, palanya pecah babenya. Ini anak nih kena pembunuhan, pasal pembunuhan tersalah, nggak dapat warisan dia. Ya kenapa? Karena kelalaiannya menyebabkan orang bisa meninggal. Nggak niat nyakitin, nggak niat ngebunuh, tapi membuat orang mati. Namanya qatlul khata, nggak dapat warisan. Ya, termasuk apa? Ada bini lagi ngepel, ya. Akhirnya lagi asik ngepel, masih banyak belepotan sabun tuh lantai kita, lantai rumah. Ya karena bini kita wanita sosialita, aktif bermedsos ria, ya. Kalau bestinya udah nge-WA, wah pasti pengen dijawab nih. Ya enggak? Dijawab tuh. Ya asik dia lupa. Ngepelnya kurang bersih. Antum datang lagi habis ngojek pulang, kebelet mau buang air kecil, lari tiba-tiba kepleset, ya jatuh, palanya kebentur lantai, meninggal. Berarti bini kena pasal pembunuhan tersalah. Enggak dapat warisan dia. Karena dia ada kelalaian di situ. Makanya kalau ada merbot lagi bersihin masjid, bersihin musola, ya sama kayak di mal-mal tuh, ya kalau licin ada tulisannya, hati-hati jalanan licin, ya. Kalau masih ada yang lewat juga, sumpahin aja, sumpah jalan licin, gitu ya. Kenapa kalau nggak begitu, ya nggak diingetin, dia bisa kena pasal, ya pembunuhan tersalah, nggak dapat warisan. Jadi kalau ada anak membunuh bapaknya, pasal pembunuhan tersalah itu, dia kudu puasa 2 bulan berturut-turut ngilangin nyawa seorang beriman. Ya, dia kemudian bayar apa? Bayar kifarah, bayar apa namanya? Dia membayar buat ahli warisnya. Bukan dam, istilahnya apa tuh? Membayar diat, ya. Satu nyawa berapa harganya? 200 unta. Ya, 20 unta umur sekian, 20 unta umur sekian. Bayangin buat siapa? Buat ahli waris bapaknya. Ya, kemudian dia terhapus daripada daftar ahli waris. Bahaya, makanya hati-hati. Ya, jadi ini yang bisa menyebabkan seorang terhapus hak warisnya. Yang ketiga, kita nggak bahas masalah perbudakan, ya, karena tidak kasuistik. Yang terakhir, syaratnya apa? Tidak terhalang. Seorang ahli waris terdaftar iya, hidup iya, dia muslim, nggak membunuh pewarisnya. Kita lihat syarat yang keempat, dia terhalang atau tidak. Maksudnya terhijab bagaimana? Seorang ahli waris yang terhalang nggak bisa mendapatkan hak warisnya sebab adanya ahli waris lain yang secara garis kerabat lebih dekat dengan si mayit. Nanti pertemuan akan datang kita bahas. Kalau sekarang ntar pada mual-mual ya, gimana ngapalinnya. Tapi ini sedikit aja nih, contoh aja tentang yang disebut dengan al-hujub, ya. Tentang al-hujub. Bagaimana yang disebut dengan al-hujub ini? Peristiwa di mana seorang ahli waris, ya, itu bisa kehilangan haknya gara-gara dia terhalang hak warisnya, ya. Coba sebentar nih kita lihat nih. Nah, contoh nih, antum misalnya meninggal dunia, ya, udah kenyang makan sarapan, ya, pulang teler gitu kan. Ini keberadaan anak laki-laki. Seorang meninggal dunia punya anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih hidup itu akan menghalangi siapa? Nih coba lihat, seorang meninggal dunia punya anak laki-laki, ini yang kedip-kedip nih.
Ya, anak laki-laki ya yang masih hidup akan menghalangi siapa yang pertama? Pertama adalah dihalangi saudaranya si mayit nggak dapat. Jadi kalau antum meninggal, ya adik, abang, mau laki mau perempuan nggak dapat warisan. Kalau antum punya anak laki-laki, ya siapa lagi? Keponakan terhalang, nggak dapat warisan. Paman nggak dapat, sepupu nggak dapat, termasuk cucu nggak dapat warisan. Ya, cucu terhalang daripada mendapatkan waris. Kenapa? Karena antara cucu dengan anak laki-laki dekatan mana sama si mayit? Anak. Maka kalau mau menghafal begitu, cari yang dekat yang mana, yang jauh pasti terhalang. Ayah sama kakek dekat mana? Ayah, pasti kakek terhalang ayah. Nenek dengan ibu dekat mana? Ibu. Nenek pasti nggak dapat warisan kalau si mayit masih punya ibu. Ya, alhamdulillah. Itu pembahasannya hari ini. Nanti insya Allah kita gelar kuis. Makanya kemarin di undangan bawa handphone. Karena jawab kuisnya pakai handphone. Saya udah nyiapin hadiah. Ya, insya Allah ya. Baik, sebelum kita kuis, ada pertanyaan silakan. Tafadhol. Ada pertanyaan. Kemarin yang mau nanya kagak jadi itu. Saya takut jadi arwah penasaran aja tuh. Silakan Ji. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, anak angkat yang dirawat sama bibi. Bibi ini saudaranya bapak, saudara emak? Saudara bapak, ya. Terus? Bibinya meninggal. Ya. Ya. Dengan saya ditakut kamu sama ibu. Ya. Disuruh beli rumah ini. Buat siapa itu? Termasuk bapak. Sama bapak nih. Ya. Bapak. Seketika udah dibeli selesai pembayaran, ya, bapak bilang, boleh sekarang saya hibahkan sama kamu. Kamu tuh siapa? Antum, ya. Terus? Awasi bilang khawatir, itu hibah aja, takut nanti kemudian hari saudara saya meminta atau menggugat, udah beli aja dah saya sama bapak. Saya beli lagi. Udah dikasih suruh beli. Suruh beli lagi. Kebangetan. Terus? Saya urus di notaris. Setelah itu notaris, selesai. Terus kemudian hari bapak meninggal. Iya. Meninggal kan? Adik bapak saya datang. Ya. Bawa pengacara. Minta bagian. Ya. Lu kan anak angkat. Saya bilang, kalau anak angkat buang aja ngomong gitu. Kamu bicara. Iya. Saya tanya, bapak kerja apa? Saya pengacara. Nah, ini saya kasih pelajaran. Dia bilang, saya nggak ada ahlinya Pak. Oke, gitu. Iya. Dikasih pelajaran. Jawab bapak pengacara. Pengacara bilang, Pak, ini nggak bisa dikalahkan anak ini, karena sudah katanya. Iya. Kalau dibeli. Iya. Kan begitu. Nggak bisa. Tidak, maksudnya gimana? Saya juga nggak sangka. Iya. Bila mana dijual dengan harga 100 juta, saya kasih dari 10%. Iya. Gak mau juga, tetap begitu. Ini hukum agama. Iya. Saya bilang, ya lu boleh bayar aja hukum agama. Ya gua kagak tahu. Nah, akhirnya saya tambah lagi 5%. 5%. Bagaimana saya bilang begitu? Dia bilang, yaudah katanya begitu. Itu kan saya belum ngasih. Nggak ada istilah katanya yang belum ngasih. Rupanya dia dari daerah Tasik, sama pengacara, sama saudaranya nih, udah bawa surat segel. Ya. Ini mesti di stop ceritanya, jadi manjang. Ya. Saya udah tahu nih arah pertanyaannya. Gimana kasus itu ya? Baik. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Ada anak angkat yang dapat hibah dari orang tua angkatnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Hibahnya sah. Sudah tadi dikasih, nggak perlu dibeli juga udah sah hukumnya. Cuma hebatnya apa? Itu bapak angkat tahu nih
Kalau gue mati nih, pasti saudara gue bakal nanyain nih, gitu kan. Saya nggak tahu nih, itu pernikahan nggak punya anak ya? Akhirnya nggak ada anaknya gitu? Nggak ada, cuma antum anak angkat doang. Jadi apa yang dikasih ayah kepada anak angkatnya itu sah, namanya hibah. Apalagi diperkuat dengan kepemilikan adanya surat menyurat. Ya, adanya surat menyurat. Ya, maka nih masya Allah sah hukumnya. Antum nggak usah nyari solusi, suruh aja dia umplek-umplekan di pengadilan, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa mengambil apa yang sudah dihibahkan. Jangankan dia, orang yang bapak angkat masih hidup aja. Ini kan antum kan orang lain, bukan anak sendiri ya, orang lain. Kata Nabi apa? La yahillu lirajulin an yu'tiya atiyatan au hibatan. Enggak halal seorang yang telah memberikan hibahnya, pemberiannya kepada orang lain, summa yarji'a fiha, dia menarik kembali hibahnya. Kayak apa? Al-aid fi hibati. Orang yang menarik kembali hibahnya kayak apa? Kalep, kayak guk-guk. Ya, yang kembali memakan muntahnya. Kayak apa itu, Pak? Ya, atau ada hadis yang lain, al-aid fi hibati, ya, kal aid fi qai'ih, ya. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya dia, nggak boleh. Babe ente tuh babe angkat aja masih hidup, nggak bisa ngambil lagi karena antum bukan ahli warisnya, bukan anaknya gitu. Orang lain gitu. Harus izin ente, apalagi orang lain, nggak jadi warisan. Kenapa? Karena syarat harta warisan itu dimiliki oleh si mayit. Ketika mayit masih hidup, bandenya udah bukan punya dia, punya antum. Jadi nggak usah cari solusi, biarin aja dia ngerepot. Pengacara aja tahu. Saya juga pengacara, Pak, pengangguran banyak acara. Ya, nganggur emang, cuma kemana-mana warawiri, banyak acara. Ya, nah jadi antum nggak usah nyari-nyari solusi, tenang-tenang aja di rumah. Ya, padahal antum baik, tenang bang, kalau gue jual nih, gue kasih, harusnya terima. Ya harusnya, kalau saya jadi dia, oh deh. Catat. Nah, antum pernyataannya dicatat tuh, ada saksinya. Suatu ketika antum meninggal dunia, punya bini nggak? Punya bini? Ada. Berapa bininya? Satu. Ketika antum meninggal dunia, ya dengan tadi catatan tadi, dibilangin ke ahli waris antum itu, kalau gue meninggal dunia nih laku nih, gue dijanji tuh sama dia tuh. Cuma hati-hati, lakunya itu kalau dijual dia masih hidup, boleh dibagi. Tapi ketika dia meninggal dunia, lakunya setelah beliau meninggal dunia, ucapan tadi nggak berlaku, gitu ya. Kecuali wasiat. Cuma wasiat kan ada tempatnya. Kapan orang berwasiat? Pada saat orang itu ngalamin sakit yang parah. Kalau lagi seger-seger begini, ya mata masih kuat, bedain mana cepean mana gocapan. Ya, yang begini mah kagak bisa berwasiat. Ya kenapa? Karena kebutuhan akan harta kemungkinannya masih besar. Gitu Beh. Maaf ya kemarin ditunda ya. Alhamdulillah. Ya, beliau sabar sebulan. Mudah-mudahan. Udah umrah belum? Udah umrah haji udah belum? Umrah sama haji udah belum? Belum. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah beliau segera Allah umrohkan, Allah hajikan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Ada lagi? Silakan. Kalau masih ada, ya, tafadhol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya. Ya, pertama siapa dulu? Bapak. Ketika bapak meninggal, warisannya dibagi belum? Belum. Kemudian ibu, terus? Ibu udah meninggal. Nah, saya punya saudara perempuan, adik saya. Ya. Dia menikah. Dia menikah, nggak punya keturunan. Ya. Suaminya apa dapat warisan dari adik saya? Apa enggak? Saya juga nggak tahu. Ya. Jadi ngapain ngomongin babe ya? Yang ditanya saudaranya gitu. Kadang waris begitu. Yang ditanya ternyata kita di prank juga tuh kan. Tadi ngomongin orang tua yang meninggal adiknya. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia ya, dia kemudian nggak punya anak tapi punya suami ya, maka suami berhak dapat berapa? Dapat separuh harta dari peninggalan istrinya, Pak. Nah, saudara perempuan antum tuh punya bandek apaan aja tuh?
ya, maka dibagi itu, ya, dibagi jatah ya warisannya itu kira-kira separuh untuk suaminya, Pak. Ya, pertama, kan orang tua nggak ada tuh. Ah, berarti saudara-saudara yang lain dapat. Sekarang yang meninggal itu punya adik abang nggak? Tadi itu, antum kan saudara kandungnya. Ada berapa lagi tuh? Nggak, bukan saudara, antum kan masih hidup. Saudara yang meninggal tadi berapa? Satu. Siapa saudaranya? Ya ente gimana? Ah, 7 termasuk antum ya. Ah, 7 saudaranya. Berarti sisa setengah itu untuk saudara. 2:1. Saudara jadi asobah. Dasarnya apa? Lihat An-Nisa 176. Ini namanya kalalah, Pak. Dia nggak punya anak, nggak punya ayah, saudara bisa dapat. Ya, dan jatah saudara laki dan perempuan jadi asobah. Lidzakari mithlu haudzil unsayain. Jatahnya satu laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jelas ya? Jadi antum kebagian tuh. Sekarang masalahnya yang saudara perempuan udah meninggal apa baru mau meninggal? Ayo. Yang saudara perempuan tadi udah meninggal. Udah meninggal, warisannya belum dibagi. Ah, bagi buru-buru, kasih tahu. Biar antum juga kebagian manfaatnya, suami juga kebagian. Jangan sampai nanti suami ipar antum menikah lagi bawa harta peninggalan istri yang setengah itu jatah saudara kebawa, ketemu bini baru nyangkanya dia duda kaya, durian sawit, duda keren, sarang duit. Waduh. Ya padahal bandenya bande bininya. Ya, tadi disuruh nanya. Ya, kalau dia meninggal duluan mana? Istri sama suami? Istri meninggal, suami dapat warisan separuh. Sekarang suaminya meninggal. Buat siapa? Harta suami, harta pribadinya, harta yang dapat warisan dari istrinya akan dibagi kepada siapa? Kalau si suami masih punya orang tua, orang tuanya. Kalau suami orang tua nggak punya, saudaranya dapat. Bukan antum udah nggak dapat lagi, saudara ipar namanya. Nah, nanti bagian suami dapat. Itu namanya bab munasakhoh. Munasakhoh itu bagaimana? Seorang pewaris meninggal dunia, warisannya belum dibagi, ada yang meninggal menyusul kemudian. Nah, cara ngitungnya begitu, diurut tahun-tahun kematiannya. Gitu, Bang. Jelas ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Betul? Ada lagi semua RT ini. Mantan RT sama RT baru ini. Iya. Udah cukup? Alhamdulillah. Makasih, Pak Lurah. Iya. Alhamdulillah ya. Ada yang dapat, ini isinya sembako ya. Jadi beda sama yang biasa, antum dapatnya beras doang. Tapi insya Allah kalau mudah-mudahan cukup. Yang dapat hadiah tadi masih boleh dapat beras lagi, Mas Koko. Ya, boleh nanti dikasih. Tolong berasnya diedarkan sambil kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada jangan pulang dulu biar distribusi berasnya mudah. Ayo silakan. Iya, tolong dioper-oper Pak. Iya, silakan Pak. Bapak punya warisan. Iya, ayah punya warisan sawah. Iya. Sawah itu udah dijual. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Nah, itu tapi duitnya itu masih Ada dipegang salah satu ahli waris. Iya. Sebetulnya udah dibagi ABCD-nya udah bagi. Iya. Tapi cara pembagiannya itu tidak sesuai dengan yang seperti Syar'i. Iya. Apakah itu bisa dibatalkan atau dilanjutkan? Iya. Sebentar ya sambil distribusi beras ya. Ada pertanyaan begini, seorang ayah meninggal punya sepetak sawah. Yang sawahnya itu sebelum meninggal dia dijual sama ayah, seorang ayah ini. Duitnya kebetulan dipegang sama salah satu ahli warisnya. Ya, ketika ayah meninggal dunia, warisannya udah dibagi-bagi. Ya, tapi caranya gak syar'i ya. Sisanya ada duit nih. Nah, bagaimana membatalkan pembagian yang tidak syar'i itu? Saya cuma sampaikan begini. Harta yang dimiliki oleh seorang ayah itu ketika dia meninggal, itu kan harta si mayit ya. Si ayah bukan pemilik lagi, yang punya tuh siapa? Allah. Kalau baginya salah, kasih tahu, Bang, kita salah kemarin bagi warisnya. Yuk kita hitung ulang yuk.
hitung ulang. Nanti kalau ada yang saudara perempuan mendapatkan lebih daripada saudara yang laki, ulangin. Ya, cuma masalahnya ini tantangan berat. Haji Anwar di sini doang galak, ya kan, gagah, tapi sama saudaranya, gue tahu modal lu Ji, kayak gitu kan. Lu mau ngomong apa juga kadang nggak didengerin sama saudara. Cuma kita sebatas dakwah aja. Kita udah ngaji, kasih tahu. Kalau dia nggak mau dengerin juga urusan dia. Cuma masalah duit tadi yang dipegang sama salah satu ahli warisnya itu bagi berdasarkan hukum syar'i. Yang lain sebenarnya yang itu tuh termasuk harta haram sebenarnya, nggak sah ya, karena dibagi tidak berdasarkan aturan Allah. Ya sampein, kalau nggak bisa nempel juga, ya udah, saya sudah menyampaikan ya, gitu. Kenapa? Karena pihak yang dirugikan dia pihak laki-laki, otomatis kalau baginya bagi rata, ya. Boleh nggak sih bagi warisan bagi rata? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau dibagi rata boleh nggak? Kalau nggak boleh tadi, tapi mau dibagi rata boleh nggak? Ya tadi nggak boleh ya, bagi warisan itu nggak boleh bagi rata. Misalnya warisan dibagi berdasarkan hukum syariat, masing-masing udah pegang deh hartanya. Saya nggak suruh bagi rata, nggak. Antum mau berempati dengan saudara perempuan, kemudian ngasih saudara perempuan, itu hukumnya boleh. Ya jadi jangan disiasatin tuh, bagi dulu pakai hukum Islam, nanti kemudian baru dibagi rata, nggak bisa. Ya, jangan pakai begitu. Bagi berdasarkan hukum Allah, ya. Nanti kemudian kalau dia mau bagi silakan, tuh di luar urusan waris. Ya. Cukup Bang Firman? Cukup nggak? Nggak, masih kurang nggak? Pak Lurah, mohon diterima Pak Lurah. Ini berkah insyaallah halal. Ya, mudah-mudahan. Ini berkah ini insyaallah. Buat masak-masak. Nggak apa-apa Pak Lurah. Terus siapa lagi? Ya. Jadi kalau tadi kan pembagian laki dapat 2. Iya. Iya. Misalnya laki tadi terima dua-duanya. Setelah diterima dikasihkan apa? Ya boleh. Jadi gini, kalau misalnya udah dibagi harta warisan nih, kalau kita mau membagi ya, kalau bisa diselisihin waktunya. Ini jaga kehati-hatian doang. Supaya orang nggak jadi budaya, ya. Jadi urusannya apa? Ini ngakalin syar'i namanya. Sebenarnya pengen bagi rata gitu ya. Setelah kebagian langsung dibagi lagi, ya boleh memang. Tapi kalau bisa diselisihkan waktunya. Kita kalau mau pengen ngebagi, minggu depan deh datang ke rumah. Siapa yang mau antum bagi? Gitu. Ya jangan hari itu didapot langsung dibagi lagi. Emang boleh, cuma kita ngakalin syariat. Orang yang pengennya gampang, ya ngapain sih kita muter-muter? Orang juga ujungnya bagi rata juga, akhirnya begitu, jadi budaya bahaya. Ya, gitu jelas ya. Nah, jadi hati-hati itu bagi warisan sesuai dengan, ya silakan. Ya, ya, iya. Boleh nggak sih bagi warisan itu sepakat? Boleh, tapi sepakatnya karena hukum Allah. Jangan sepakat pakai hukum manusia. Kita sepakat nih bagi rata, nggak boleh. Alasannya apa? Nih ada hadis bunyinya begini. Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu boleh sepakat, illa kecuali syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bagi rata halal haram. Bagi rata warisan halal haram. Haram ya, berarti dia jangan menghalalkan yang Allah haramkan, nggak boleh. Bagi rata yang penting sepakat, nggak bisa. Kenapa? Allah sudah berwasiat kok. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain, ya. Allah berwasiat, Allah mewasiatkan kalian membagi harta warisan ya kepada anak-anak kalian, satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Coba kita lihat nih kalau antum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketinggalan kagak nyangkut ayatnya nih. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Kita lihat. Biar yang matanya kotok kelihatan segedein. Ya, biar nggak kotok lagi nih. Surat An-Nisa ayat 11 di awalnya nih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian.